بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب إياك أن تخرج من دنيا الورى وثم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب Kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalha ma ba'd. Kita akan ambil materi terakhir dari surat Yasin, dan insyaallah kita akan ambil terjemahan dan sedikit tafsirnya. Kita sampai pada ayat yang ke-78 ya. Sampai pada ayat yang terakhir tentang bukti adanya hari kebangkitan. Baik, kita baca kosakata terlebih dahulu di halaman 29. Kita baca ya. Halaman 29. Nasiya artinya melupakan, lupa ya. Kalau bahasa Arabnya kamu telah melupakannya, nasi tahu ya. Nasi tahu ya. Ya. Baik, asal kata nasiyayansa. Nasiyayansa. Lanjut. Ka'idhamah artinya belang-belang. Ramimun artinya hancur ya. Al-'idham ramim, tulang belulang yang hancur. Baik, berikutnya ansha'aha artinya asal kata ansha'a yunshi'u. Selain ansha'a yang artinya menciptakan apa? Khalaqa yakhluqu, atau juga fatara yafuru bitta'i alladzi fatara as-samawati wal ard. Baik, lanjut. Awal artinya pertama. Marrah artinya awwala marrah, pertama kalinya. Asy-syajar artinya pohon. Al-akhdar hijau. Asy-syajaril akhdar pohon hijau. Tuqiduna artinya kalian menyalakan. Fi'il apa nih? Mudhari'. Asal kata kita baca auqada yuqidu. Laisa artinya malakutu artinya kuasa. Al-muluk ya. Al-muluk artinya juga kuasa. Tapi sedikit mau ribu artinya membuat atau memukul juga bisa.
yaqulu. Artinya berkata. Ahya yuhyi. Artinya ja'ala yaj'al. Artinya menjadikan. Dan sekali lagi daraba yadribu. Artinya membuat atau mukul. Qala yaqulu. Artinya ahya yuhyi. Artinya menghidupkan. Doa apa itu? Alhamdulillahilladzi ahyana. Ja'ala yaj'alu. Artinya wa ja'alana minal muslimin. Dan menjadikan kami termasuk orang yang baik. Kita mulai. Bismillah. Ayat 78. Wa dan boroba ia membuatnya. Lana bagi kami masalah perumpamaan, permisalan, tandingan. Lagi wa daraba lana masalan dan dia membuat perumpamaan wa nasiya khalqah. dan melupakan Khalqah penciptaannya, penciptaan awalnya. Qala dia berkata, itu manusia. Man yuhyi dapat menghidupkan. Al-'idham tulang belulang. Wa hiya ramim ya ramim hancur, dan ia telah hancur. Baik. Sekali lagi wa daraba lana mathalan. Wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Dan ia telah hancur. Dan ia hancur. Tuntas, ia kembali kepada tulang belulang. Al-'idham jama'. Lanjut, kul katakanlah. Yuhyiha. Yuhyi menghidupkannya. Ha kembali ke tulang belulang yang hancur. Alladzi yang ansha'aha yang ia menciptakannya awwala marrah pertama kalinya. Siapa? Allah. Wa huwa dia siapa? Allah. Alimun maha mengetahui bikulli khalqin dengan setiap ciptaannya. Sekali lagi, kul yuhyiha katakanlah menghidupkannya yang menciptakannya pertama kalinya, dan ia maha mengetahui dengan segala ciptaannya. Sekali lagi dari awal.
wa daraba lana mathalan, dan ia membuat perumpamaan dan ia melupakan penciptaannya. Ia berkata, Kul, katakanlah, menghidupkannya yang maha yang, ya. Di sini karena Allah, katakanlah menghidupkannya yang menghidupkannya, yang menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan ia maha mengetahui segala sesuatu. Alladzi, ya, siapa nih? Allah. Kalau ada alladzi sebelumnya isim fa'il atau isim sifat, maka artinya yaitu yang. Ja'ala, menjadikan, telah menjadikan, lakum, bagi kalian, minasyajaril akhdar, dari pohon yang hijau. Sekali lagi, alladzi ja'ala lakum, menjadikan untuk kalian, minasyajaril akhdar, naron, api. Fa idza, tiba-tiba atau seketika itu, antum tuqiduna, dapat menyalakan, minhu, darinya. Kembali ke pohon yang hijau. Sekali lagi, alladzi ja'ala lakum, minasyajaril akhdari, naron, api. Faida, maka tiba-tiba atau seketika itu, antum minhu tuqidun, kalian dapat menyalakan api darinya. Apakah? Wa, dan awa dan tidak, dan apakah? Laisa, tidak, bukan tidak, ya, digabung awa laisa, dan apakah tidak, atau dan tidakkah, dan bukankah. Alladzi, yang siapa? Allah. Sekali lagi, awalaisa, dan tidakkah, atau dan bukankah, alladzi, yang khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit dan qadir, maha berkuasa. B-nya itu satu paket dengan laisa. B-nya satu paket dengan laisa. Jadi B-nya tidak perlu diterjemahkan. Sekali lagi, awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ard biqadir
Ayyakhluqa mislahum. Untuk Allah itu satu paket dengan qadir. Maha kuasa, maha mampu. An yakhluqa, untuk menciptakan mislahum, semisal mereka. Sekali lagi, awalaisal ladzi, dan bukankah yang maha kuasa untuk semisal mereka. Bala, ya. Bala itu apa? Ya, tentu saja. Benar ya, boleh. Wa huwa, siapa? Allah. Al-Khallaq, Maha Pencipta. Al-Alim, lagi maha. Sekali lagi, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadir. Dan bukankah, tidakkah yang maha menciptakan langit dan bumi, maha berkuasa untuk menciptakan semisal mereka, maksudnya mengembalikan hidup lagi. Bala, ya, tentu, benar. Dan ia maha pencipta lagi maha mengetahui. Lanjut, innama, sesungguhnya hanyalah. Kalau inna saja sesungguhnya, kalau innama sesungguhnya hanyalah. Lebih kuat innama daripada inna. Amruhu, perintahnya, urusannya. Fi'il amr kan? Sekali lagi, innama amruhu, sesungguhnya perintahnya hanya. Ida, apabila. Arada, sudah sering. Ingin, menghendaki. Baik, sekali lagi, ida, apabila. Arada, yang menghendaki, syai'an, ayyakula, dia mengatakan, lahu, padanya. Kembali kepada sesuatu. Kun, jadilah. Fa, yakunu, jadi. Maka langsung jadi. Fa itu menunjukkan langsung. Sekali lagi, innama amruhu, idza arada syai'an, ayyakuna lahu kun fayakun. Maka ia langsung. Sesungguhnya perintahnya hanya apabila ia menghendaki sesuatu, ia mengatakan kepadanya, jadilah, maka langsung jadi. Fa, subhana, maha suci Allah. Alladzi, yang
biyadihi, di tangannya, malakut, kerajaan, kekuasaan, kulli syai'in, segala sesuatu, wa ilaihi, turja'un, kalian dikembalikan. Aslinya wa turja'una ilaihi, didahulukan keterangannya menunjukkan pengkhususan. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Sekali lagi, fasubhana alladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Sempurna, maka Maha suci Allah yang di tangannya kerajaan, kekuasaan, segala sesuatu, dan hanya kepadanya lah kalian kembali atau dikembalikan. Baik, kita ambil tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ambil tafsir dari ayat 78. Namun kita akan ambil ayat sebelumnya juga ya, karena masih berkaitan tentangnya. Ayat 77, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarul insanu, dan tidakkah manusia memperhatikan, anna khalaqnahu, sesungguhnya kami telah menciptakannya, min nutfatin, dari setetes air mani. Yang menciptakan dari setetes air mani siapa? Allah ya. Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Kemudian anak keturunannya setelah Nabi Adam Allah tetapkan dari setetes air mani. Dan air mani menunjukkan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang tidak memiliki nilai, dan menunjukkan juga kelemahan. Kalau najis tidak. Tidak. Ya. Fa'idha huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba dia siapa? Manusia yang Allah ciptakan dari setetes air mani, khasimun mubin, menjadi musuh yang nyata. Ada di antara manusia yang ketika Allah berikan nikmat yang banyak tidak menjadikan dia orang yang bersyukur, justru terkadang menjadi musuh. Ada seorang Arab mengatakan, alam turrimayata falam ishtadda sa'iduhu romani. Dulu aku yang mengajarkan dia memanah, ketika sudah kuat tulang ototnya, dia yang justru memanah
diriku. Ada di antara manusia itu yang punya sifat tidak berterima kasih, justru ketika dia dikuatkan, dia diberikan kebaikan, malah justru dia yang memusuhi orang yang berikan kebaikan itu. Sebagaimana dalam ayat ini. Seperti apa bentuk manusia menjadi musuh Allah yang nyata? Yaitu fokusnya udah pecah. Yaitu awalam yaral insanu, tidakkah manusia memperhatikan, al-mukadzib, yang mendustakan, bil ba'si, dengan adanya hari kebangkitan. Bentuk manusia memusuhi Allah ketika manusia mendustakan adanya hari kebangkitan. Allah mengatakan, aku mampu mengadakan adanya hari kebangkitan. Manusia tidak percaya, mendustakan. Anna khalaqnahu, sesungguhnya kamilah yang menciptakan ia, mimmani, dari setetes air mani. Thumma tanaqqala fil atwar syai'an fa syai'an. Kemudian dari setetes air mani dia berpindah ke fase-fase berikutnya. Apa fase-fasenya? Setetes air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, sampai nanti muncul tulang, dan pertama kali yang muncul dari tulang adalah tulang ekor. Sampai ketika sudah terbentuk bentuk manusia, setelahnya baru tiupkan ruh. Dan Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencatat bikat birizqihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun aw sa'id. Menulis rizkinya, ajalnya, perbuatannya, apakah termasuk orang yang sengsara atau orang yang mendapatkan kebahagiaan. Maka manusia mengalami fase syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, atau satu proses ke proses berikutnya. Hatta idza kabira, sampai ketika dia sudah besar. Awalnya setetes air mani menunjukkan kelemahan. Hatta idza kabira, sampai ketika sudah besar. Wa tamma aqluhu, dan sempurna akalnya. Fa idza huwa balighul khusumah, maka ternyata seketika itu dia yang paling nampak permusuhannya. Wa fi ghayatil bayan, dan di puncak penjelasan amma yuriduhu, apa yang dia inginkan. Hatta innahu la yujadilu man a'tahu al-aqla wal qudrah, sampai sesungguhnya dia manusia berani mendebat, membantah, berani menyanggah man, dat yang maha a'tahul aqla wal qudrah. Dia berani menyanggah, membantah, mendebat dat yang maha memberikan kepadanya akal dan qudrah, kemampuan. Allah berikan akal, cukup? Tidak, diberikan kemampuan. Ada akalnya, ada kemampuannya. Yang memberikan akal dan kemampuan adalah Allah. Namun munkirun qudratahu ala ihya'i, namun anehnya dia mengingkari kudrahnya Allah, maha kekuatan Allah, ala ihya'ihi, dalam hal menghidupkannya.
Yang memberikan akal dan kemampuan adalah Allah. Namun manusia setelah diberikan akal dan kekuatan, dia mengingkari kekuatan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 4, Allah menegaskan, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari setetes air mani. Fa idza huwa, maka tiba-tiba ia seketika itu khasimun mubin, menjadi musuh yang nyata. Kalau iblis menjadi musuh nyata bagi iblis, manusia menjadi musuh nyata bagi Allah. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman di surat Al-Maryam ayat 66-67. Allah menegaskan, wa yaqulul insanu, dan manusia berkata, aida ma mittu la saufa ukhraju hayya, maka apabila aku sudah mati, apakah aku akan dikeluarkan menjadi hidup? Awala yadhkurul insanu, dan tidakkah manusia mengingat, anna khalaqnahu min qabl, sesungguhnya kami telah menciptakannya dari sebelumnya. Walam yakun syai'a, dan pada saat itu dia belum menjadi sesuatu apapun yang dapat disebut. Jadi, manusia menjadikan Allah musuh ketika manusia mengingkari, meniadakan maha kekuasaan Allah. Bahwasanya Allah maha menjadikan dia hidup kembali lagi. Firman berikutnya, wa daraba lana mathalan, dan ia manusia membuat untuk kami masalan, perumpamaan, permisalan. Qala, ia berkata, man yuhyil idhama wa hiya ramim, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang ini dan ia sudah hancur. Jadi manusia apa? Datang kepada nabinya, rasulnya, membawa tulang belulang yang hancur. Kemudian ditunjukkan siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini. Karena tulang kalau sudah terlalu lama gimana, Bu? Karena apa? Hancur. Dan Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in min bani Adam yabla, semua jasad tubuh dari anak Adam akan hancur, yabla, kecuali satu, yaitu tulang ekor. Semua akan dimakan tanah dan bisa hancur, kecuali Allah kecuali orang-orang yang Allah kecualikan tidak hancur, tidak dimakan tanah. Seperti siapa? Para nabi. Sesungguhnya jasadnya para nabi tidak akan dimakan oleh tanah. Yang kedua, orang-orang yang memang Allah jadikan kekal, tidak hancur, sebagai pelajaran. Baik pelajaran tentang kebaikannya atau pelajaran tentang keburukannya. Coba sebutkan, Bu. Jasad yang masih utuh tapi menjadi pelajaran keburukan. Siapa? Fir'aun. Sampai sekarang masih ada. Dengan nas Quran bahwasanya apa? Allah menegaskan Allah akan selamatkan badannya sebagai pelajaran orang-orang setelahnya. Baik.
Namun ada di antara manusia orang yang baik-baik yang Allah kekalkan kebaikannya. Seperti siapa? Pernah kamu mendengarkan ada jasadnya orang itu masih utuh? Seperti para sahabat yang mereka wafat di perang Badar. Ketika mereka dikuburkan di pagi, suatu ketika terjadi banjir. Ternyata jasadnya itu kebongkar masih utuh. Jadi, apakah setiap yang utuh pasti baik? Belum tentu. Mana buktinya? Fir'aun. Taib. Yaitu wa masal kafir bi syai'in. Dan orang kafir membuat permisalan bi syai'in dengan sesuatu yuridu bihi inkarul ba'ats. Yang dia ingin dengan permisalan itu mengingkari kebangkitan. Jadi apa? Ambil tulang yang sudah hancur, kemudian dia mengatakan, siapa yang bisa menjadikan ini hidup? Wa nasiya ibtida'a khalqillah lahu. Dan ia melupakan awal penciptaan Allah kepadanya. Min nutfatin, dari setetes air mani. Faman qadara ala dhalik fahuwa qadiru ala ba'thi. Maka yang maha mampu menciptakan hal itu, maka dialah maha mampu untuk mengembalikan ia hidup. Faqala mustab'idan dhalik. Maka seorang yang kafir, dia mengatakan seolah-olah sebagai bentuk mustahil. Manil ladzi yaqdiru ala ihya'i idhamil mauta ba'dama baliyat. Siapakah yang mampu menghidupkan tulang-tulang orang mati yang sudah hancur? Wa sarat turaban tadruhu riyah. Dan ia sudah menjadi debu yang diterbangkan oleh angin. Faitalasha, kemudian hilang. Maka Allah menjawabnya, kul, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha, akan menghidupkannya alladzi ansha'aha awwala marrah, yang telah menciptakannya pertama kalinya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan ia maha mengetahui dengan segala ciptaannya. Yaitu qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, lihadal munkiril ba'ts, kepada orang yang mengingkari kebangkitan. Alladzi yuhyil idham, yang menghidupkan tulang belulang yang hancur. Alladzi khalaqaha awwala marrah, adalah yang menciptakannya pertama kalinya. Walam taku syai'a, dan dulunya belum menjadi sesuatu apapun. Falladzi qadara ala ibda'i khalqiha, maka yang maha mampu memulai penciptaannya, lan ya'jiza an i'adatiha marratan ukhra, tidak mampu untuk mengembalikan hidup yang kedua kalinya, hidup sekali lagi. Sebelumnya lam takun syai'ah, sebelumnya tidak menjadi sesuatu apapun, kemudian menjadi tulang belulang. Tentunya Allah lebih mampu. Jika sebelumnya sesuatu yang gak ada apa-apanya, Allah juga menegaskan dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudahkah tiba masa pada manusia, dia teringat kembali, dulunya belum menjadi sesuatu apapun yang dapat disebut namanya. 200 tahun yang lalu siapa kita? Lam yakun syai'an madhkura, belum menjadi sesuatu apapun yang dapat disebut namanya. Sekarang sudah menjadi manusia, ada tulang belulangnya, dibalut dengan
dibalut dengan daging dan gaji dan lemak. Saya tadi cari-cari. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah, ada dagingnya, ada lemaknya. Yang dulunya tidak ada apa-apa, sekarang menjadi sesuatu. Maka Allah Maha mampu untuk apa? Menjadikan hidup kembali lebih mudah. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan Dia Allah Maha mengetahui dengan segala sesuatu. Yaitu wallahu alimun bijami khalqihi. Allah Maha mengetahui dengan semua ciptaannya. Faya'lamu kaifa yuhyihim. Maka Dia mengetahui bagaimana cara menghidupkan mereka. Jadi yang Maha menciptakan itu Maha mengetahui. Maka Dia mengetahui bagaimana cara menghidupkannya. Wa kaifa yumituhum, dan bagaimana cara mematikannya. Wa ya'lamu, dan mengetahui aina tafarraqat 'idhamuhum, di mana tercerai-beraikannya, terpisah-pisahnya tulang-tulangnya. Wa tafattatat ajsaduhum, kemana berpisah-pisahnya jasad-jasad mereka. La yakhfa 'alaihi syai'un min khalqihi kainan ma kana. Tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah bagaimanapun keadaannya. Yang Maha menciptakan, Dia Maha mengetahui bagaimana cara mematikan, bagaimana cara menghidupkannya. Sudah di mana saja berserakan tulang-tulangnya. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, gimana caranya engkau menghidupkan yang mati? Allah bertanya kepada Ibrahim, awalam tu'min, apakah engkau masih tidak beriman wahai Ibrahim? Apa jawaban Ibrahim? Qala bala, sudah beriman ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, namun agar supaya hatiku lebih yakin. Jadi Nabi Ibrahim pernah minta tambah keyakinan dengan minta diperlihatkan gimana caranya Allah menghidupkan yang mati. Maka mengatakan ambil seekor burung, kemudian potong-potong, cincang-cincang. Setelah dicincang-cincang, jadikan setiap anggota tubuhnya di bukit-bukit tertentu. Kepalanya di mana, kakinya di mana, sayapnya di mana. Setelah sudah dicincang-cincang, kemudian dipisahkan dari anggota tubuhnya, Allah perintahkan untuk memanggil. Summa ya'tinaka sa'ya. Kemudian semuanya datang dengan bersegera dan menjadi utuh. Maka Dialah Allah yang Maha menciptakan, mengetahui semua yang Dia ciptakan. Dan di banyak ayatnya, ketika Allah menciptakan, Allah kaitkan dengan Maha pengetahuannya. Hal ini menegaskan yang menciptakan Dia yang lebih tahu segalanya. Misalnya ini bangunan, siapa yang bikin? Tukang. Yang lebih tahu tentang komponen-komponen bangunan ini siapa? Tukang. Tukangnya kan. Dulu semainya berapa sak, dikurangi atau enggak pemborongnya. Dulu berapa besar besinya. Besinya itu berapa besarannya, kekuatannya berapa keramiknya, diameternya. Yang lebih tahu adalah tukang. Kalau pemborongnya hanya laporan saja. Jadi kalau dikurangi besinya, dikurangi semainya, dia nggak tahu. Yang lebih tahu siapa? Tukangnya. Kenapa? Dia yang menggarap.
Demikian juga dengan Allah. Jika Allah kita yakini Dia yang Maha menciptakan, maka yang lebih tahu tentang kehidupan kita adalah Allah. Yang lebih tahu dengan kemaslahatan kita, mana yang baik, mana yang buruk adalah Allah. Sehingga Allah kaitkan ya, Maha alimnya, pengetahuannya dengan penciptaannya. Ayat setelahnya, alladzi ja'ala lakum minasyajari akhdar. Dialah Allah yang menjadikan untuk kalian dari pohon hijau naron, ada api yang kalian dapat menyalakan darinya. Ay alladzi yuhyil idham, yang menghidupkan tulang belulang, wahya ramim, dan ia sudah hancur. Huwallazi khalaqa biqudrati, Dia yang menciptakan dengan maha kuasanya. Minasyajari rutab, minasyajari ar-rutab, dari pohon yang masih basah. Pohon yang basah, yang hijau, an-nadi al-barid, yang keadaannya masih dingin. Naran, bisa keluar api. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi ada pohon-pohon tertentu itu yang jika diambil batangnya itu bisa mengeluarkan api. Jadi kalau dikorek-korek keluar api. Ada juga mengatakan bahwasanya salah satu bahan bakar yang ada di dalam bumi itu dihasilkan dari timbunan pepohonan yang cukup lama. Fosil. Yang intinya ya, dari pohon keluar api. Ini diantara bukti maha kuasa Allah untuk menjadikan manusia hidup. Jika yang hijau itu bisa Allah keluarkan api, yang sudah mati manusia sudah mati, yang sudah tidak berdaya, kemudian Allah berikan kehidupan, Allah maha mampu. Allah menegaskan dalam soal Waqiah, afara'aitumun nar allati turun. Maka apakah kalian perhatikan api yang kalian nyalakan? Antum ansya'tum syajara am nahnul munsyi'un. Apakah kalian yang menciptakan pepohonannya atau kami yang menciptakan? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Kami jadikan pohon itu ada api tadhkiratan sebagai peringatan, wa mata'al muqwin, dan kesenangan bagi orang-orang yang perjalanan. Maka pada api sebagai bukti maha kuasa Allah. Jika pohon hijau bisa Allah jadikan darinya api, apalagi menjadikan manusia hidup. Fa idza antum min hadha syajar tuqidun an-nar. Maka tiba-tiba ketika itu kalian dapat menyalakan api dari pohon ini. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ard. Dan bukankah yang maha menciptakan langit dan bumi? Allah itu maha menjadikan manusia bisa hidup. Apa bukti yang lain? Allah menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan langit dan bumi qadir, maha berkuasa, maha bisa, maha mampu, ala ayyakhluqa mislahum, untuk menciptakan semisal mereka. Bala, tentu iya, benar. Wa huwal khallaqul alim, dan Allah maha pencipta lagi maha mengetahui. Lagi-lagi maha penciptaan Allah dikaitkan dengan namanya Al-Alim, yang maha mengetahui. Ayat setelahnya, awalaisa alladzi khalaqas samawati wal ard. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi maha kuasa untuk menciptakan yang semisal mereka? Bala huwa wal khallaqul alim. Ya, benar, tentu Dia maha pencipta lagi maha mengetahui. Wa huwal katsirul khalq lima yasha'u khalqahu. Dan dialah yang memperbanyak ciptaannya. Lima yasha'u khalqahu, terhadap apa yang ia kehendaki dari ciptaannya. Al-wasi' al-ilm, yang maha luas ilmunya.
fala yakhfa 'alaihi syai'un subhanah. Maka tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah. Dan Allah tunjukkan Allah Maha Kuasa dengan menjadikan dari pohon keluar api. Allah juga mencipta langit dan bumi. Dan ketika Allah ingin menghendaki sesuatu, innama amruhu, sesungguhnya perintahnya, urusannya. Idza arada syai'an, jika ia menginginkan sesuatu, ayyakul lahu kun fayakun, hanya mengatakan jadilah maka jadi. Yaitu innama amrullah, sesungguhnya urusan Allah, perintah Allah. Idza arada ijad ay syai'in, ketika ingin mewujudkan sesuatu apapun. Ayyakul lahu marratan wahidah, Allah hanya mengatakan sekali saja. Bila tikrar, tanpa pengulangan. Dia hanya mengatakan sekali saja, kun, jadilah. Fahuwa yakun, maka langsung jadi. Filhal kama aradallah, dalam keadaan seperti yang Allah inginkan. Bila takhir, tanpa ada pengakhiran. Fa'i'adatu ihya'il mauta, maka mengembalikan manusia hidup kembali lagi, amrun hayyinun wa yasirun, lebih mudah bagi Allah. Juga firman-Nya, innama qauluna li syai'in, sesungguhnya perkataan kami pada sesuatu, idza aradnahu, jika kami menginginkannya, an naqula lahu kun fayakun, kami hanya mengatakan kepadanya kun fayakun, jadilah maka jadi. Wa qala subhanahu, dan Allah berfirman juga, wa ma amruna illa wahidah kalamhim bil basar, dan tidaklah perintah kami illa wahidah, melainkan sekali saja, kalamhil basar, sekejap mata. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai', maka Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan hanya kepadanya kalian dikembalikan. Setelah Allah menjelaskan tentang kemahakuasaannya, Allah menjelaskan tentang dirinya subhanah, Maha suci Allah. Dan makna tasbih yaitu mensucikan Allah dari setiap aib dan kekurangan. Tanzihullah ta'ala an kulli aibin wa naqsin wa ajzin wa jahlin, mensucikan Allah dari setiap aib. Allah tidak memiliki aib. Wa naqsin, dan kekurangan. Wa ajzin, dan kelemahan. Wa jahlin, dan kebodohan. Fahuwa yatasarrafu fi kulli syai'in kama yasha, karena dialah Allah berkehendak kepada sesuatu yang Dia kehendaki. Wa qala subhana tabarakalladzi biyadihil mulk, Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Ia Maha kuasa atas segala sesuatu. Dan dari Auf ibnu Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kumtu ma'a Rasulullah SAW lailatan, aku pernah sholat bersama Rasulullah SAW suatu malam. Faqama faqara surat al-Baqarah, maka beliau sholat berdiri membaca surat al-Baqarah. Sholat qiyamul lail yang dibaca adalah al-Baqarah. La yamurru bi ayati rahmah illa waqafa fasa'ala, tidaklah beliau melewati satu ayat tentang rahmat, melainkan beliau berhenti sejenak, kemudian mohon kepada Allah rahmatnya. Wala yamurru bi ayati adab illa waqafa fata'awwadah, dan tidaklah ia melewati satu ayat tentang siksa, melainkan dia berhenti sejenak, fata'awwadah, kemudian ia memohon perlindungan. Maka ia berkata, Auf ibnu Malik al-Asja'i, thumma raka'a biqadri qiyamihi, kemudian beliau ruku selama berdirinya. Rukunya itu keadaannya ruku yang lama seperti ia lama dalam berdiri. Yaqul, ia berkata fi ruku'ihi, dalam rukunya, subhana dil jabaruti wal malakut, Maha suci Allah
yang memiliki kekuasaan kerajaan, wal kibriya, kesombongan, wal 'azamah, dan keagungan. Tsumma sajada, kemudian beliau sujud biqadri qiyami, dengan selama ketika ia berdiri. Tsumma qala fi sujudihi misla dzalik, kemudian beliau berdoa dalam sujudnya seperti doa itu, doa subhana til jabaruti wal malakut wal kibriyai wal 'azamah wa ilahi turja'un, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Ai wa ilallahi turadduna, dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Wa tasiruna ba'da mautikum, dan kalian akan kembali setelah kematian kalian. Apa tujuannya? Apa tujuan manusia itu ketika mati kembali kepada Allah? Manusia kalau mati kembali kemana? Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tujuannya? Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya kalian kembali. Apa tujuan daripada kembali kepada Allah? Fayujazikum bi'amalikum, untuk memberikan balasan terhadap perbuatan-perbuatan kalian. Tujuan manusia itu kalau wafat kembali kepada Allah untuk memberikan balasan. Sebagaimana hadis yang masyhur, jika seseorang itu wafat maka akan diikuti hartanya, keluarganya, dan amalnya. Setelah selesai dikubur, hartanya kembali, keluarganya pun kembali pulang. Tinggal siapa yang menemani? Amal soleh. Suaminya pulang. Kalau masih muda, kalau sudah tua ngapain? Anaknya pulang, menantunya pulang, keponakan-keponakannya pulang. Dia sendiri bersama amal soleh. Semoga kita semuanya kelak nanti mendapatkan kebaikan di alam kubur. Amin. Baik, ini yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sehingga surat Yasin ditutup dengan kemahakuasaan Allah dalam mengembalikan manusia hidup kembali lagi. Dan sesungguhnya ada di antara manusia yang mereka mengingkari kemahakuasaan Allah menjadikan hidup kembali. Dan Allah nyatakan ketika manusia mengingkari kemahakuasaan Allah, dia telah menjadikan Allah sebagai musuh yang nyata. Dan ketika seseorang hamba kembali kepada Allah, tidak lain untuk mendapatkan balasan apa yang ia kerjakan. Baik, demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Karena rasa-rasanya kok sudah beda suasananya. Jadi tidak bijak jika sudah dihidangkan tapi masih panjang. Jika sholat saja itu bisa diakhirkan ketika ada sesuatu yang sudah dihidangkan, apalagi yang lainnya. Wallahu ta'ala bissawab. Ini bisa kita ambil faedahnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak mau. Sambil nyantai. Ya, berarti apa? Jangan mengingkari yang Allah telah beritahukan. Allah memberitahukan tentang dirinya bahwasanya kelak nanti Allah akan hidupkan manusia kembali lagi. Maka jika kita meyakini, maka kita bukan musuh Allah. Dan yang menjadi musuh Allah adalah orang yang mereka itu
meniadakan, mengingkari, Allah nggak mungkin bisa. Dan Allah mengatakan, apakah dia tidak perhatikan kami menciptakan pertama kalinya dari setetes air mani. Oh, ketika Allah menyatakan ia maha mampu mengembalikan manusia hidup, dia mengingkari. Sehingga pada ayat ini menjadi musuhnya Allah ketika dia mengingkari apa yang Allah telah tetapkan pada diri. Demikian. Kalau kita tidak mengingkari berarti kita bukan musuhnya Allah. Dan tadi kan di kaidah yang awal kita sebutkan, ya, mungkin saja manusia menjadi musuh orang yang berikan kebaikan. Sebagaimana seorang penyair mengatakan, dulu aku yang mengajarkan dia memanah. Ketika sudah kuat lengannya, siapa yang dipanah? Dia mengajari. Ada di antara manusia itu yang tidak pandai mensyukuri kebaikan orang lain. Adapun kita diperintahkan untuk pandai berterima kasih, mensyukuri kebaikan orang lain. Maka Allah mengatakan, Rasulullah bersabda, la yashkurullaha man lam yashkurin nas. Tidak akan bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Jika kepada manusia yang pemberiannya itu kelihatan dia tidak bisa berterima kasih, apalagi kepada Allah yang pemberiannya itu lebih luas dan terkadang lebih banyak tak terlihat. Jadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang juga pandai bersyukur kepada kebaikan orang lain. Seorang suami harus banyak terima kasih kepada istri. Yang bukan istri pandai berterima kasih kepada suami. Oh ya, suami harus lebih pandai cara berterima kasih kepada seorang istri. Karena dia yang menyiapkan makannya, dia yang mengandung anaknya, dia yang membesarkan buah hatinya, dan seterusnya. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Ya, tadi apa? Yang subhana dzil jabarut wal kibriya wal 'azamah. Itu dibaca SAW ketika sholat qiyamul lail. Dan bisa dibaca. Jadi apa? Ketika sedang ruku dan sujud. Banyak redaksi-redaksi ketika sujud dan ruku. Gitu. Jadi apa? Bisa dipakai. Khalas? Ya. Ya. Assalamualaikum. تخرج من دنيا الورى بالحسب بالعلم بل بالأدب على الرتب عيش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب تخرج من دنيا الورى بالحسب نعم نعم لكنني من غير أم وأبي أهوي العلا وليس لي مالا يقضي